Halo rekan-rekan trader, berjumpa lagi dengan channel Cinta Saham. Di video kali ini saya ingin berbagi cara tarik dana ataupun withdraw di aplikasi RHB Trade Smart ya, RHB Sekuritas Indonesia. Yang mana masih banyak mungkin rekan-rekan yang kesulitan kenapa withdraw saya di reject, kenapa saya tidak bisa melakukan withdraw, dan bagaimana cara saya melakukan withdraw. Nah, di video ini semua itu akan terjawab. Silakan rekan-rekan simak video ini secara sama, dan jangan lupa untuk tekan lonceng dan subscribe, like dan komentarnya bila mana video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Oke, langkah pertama yang harus kita lihat, dana berapa yang ready yang bisa kita tarik dananya ya. Itu kita masuk ke menu count ya, menu count. Nah, di atas ini ada NOB ya, New Starting Balance, yaitu dana ready yang di NOB ya. Yang bisa kita transaksikan adalah di dana NOB ya. Nah, dana yang akan bisa kita tarik itu adalah dana yang ada di RDN ya. Nah, di sini RDN-nya adalah 0, berarti kita tidak bisa melakukan tarik dana di hari itu juga. Nah, sedangkan kita lihat dari sini ada mat sell ya, ada mat sell, berarti di sini adalah ada penjualan di hari ini. Dan kita untuk menarik dana tersebut kita membutuhkan waktu penyelesaian transaksi yaitu T+2. Nah, bila mana ini terjadi di hari ini ya, tanggal 29 hari Selasa, berarti kalau saya tarik dana ini dia akan masuk ke rekening pribadi kita yaitu T+2. T+2 berarti 2 hari ke depan yaitu hari Kamis ya. Nah, kita harus dana itu akan masuk ke rekening kita hari Kamis, dan dana itu menunggu muncul di cash in RDN ini tadi. Nah, langkahnya adalah kita langsung pilih di pojok kiri ada garis 3 ya, garis 3 kita klik, langsung fund withdrawal. Nah, di sini cash on hand-nya kita minus ya, karena nasabah ini melakukan pembelian dengan menggunakan dana pinjam. Nah, yang terpenting adalah di sini enter pin, jangan lupa ya, enter pin ya, enter pinnya. Oke, saya contohkan. Oke, lalu enter amount-nya misalkan saya tarik 100.000. Oke, 100.000. Nah, di sini due date-nya. Nah, due date ini adalah jika dananya ready ya, di cash on hand ini ready, warnanya hijau. Jadi kalau kita pilih T+0 tanggal 30, dana itu akan masuk di hari itu juga. Nah, ini khusus untuk akun reguler. Nah, akun reguler bisa menarik dana itu masuk di hari itu juga. Batas dari penginputan withdrawal adalah jam 11 ya. Jadi kita bisa tarik dana itu dari jam 9 ya, jam 9 sampai jam 11 itu kita bisa input untuk menarik dana di hari itu juga. Jadi masuknya ke rekening pribadi kita maksimal jam 5 sore, dana itu akan masuk ke rekening. Nah, kalau di sini ada minus, nah sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan, kita butuh waktu 2 hari nih untuk melakukan penarikan dana. Jadi kita pilih di sini T+2. Oke, nah kita lihat di atas itu akan muncul. Nah, cash on hand-nya akan muncul 148. Nah, setelah ini kita tinggal klik submit ya, klik submit withdrawal. Oke. Nah, sukses withdrawal. Nah, lalu di atas kanan ini ada fund withdrawal history. Nah, di sini ada action nih. Nah, kadang-kadang di sini juga ada yang withdrawal saya di cancel. Sebenarnya bukan ya, ini adalah action kita. Kita ingin meng-cancel withdraw atau tidak ya. Nah, kalau saya ingin meng-cancel ya kita tinggal tekan cancel lalu oke. Nah, sukses cancel withdrawal. Oke, berarti dana saya tidak jadi melakukan penarikan dana. Di sini statusnya reject ya. Nah, yang terpenting adalah di due date ya, di due date. Nah, terus kalau misalkan saya coba lakukan penarikan dana lagi, oke, terus di sini saya masukkan lagi nominalnya 100.000. Ini saya sudah pilih nih due date-nya T+2. Nah, ini kan sudah saya bisa tarik dana dan dananya akan masuk di hari Kamis ya, 2 hari ke depan. Oke, submit. Oke. Lalu saya balik lagi nih ke menu count. Kita lihat knob-nya sudah langsung berkurang ya, knob-nya sudah langsung berkurang. Nah, catatan yang terpenting adalah nanti bila mana di hari T+2 nya, di hari Kamisnya,
itu diusahakan tidak ada melakukan transaksi pembelian, apalagi melebihi dari sisa NOP ini tadi ya. Sisa NOP nih, misalkan NOP-nya memang ada 48.000, berarti kita tidak bisa melakukan pembelian kan gitu. Kalau misalkan saya melakukan pembelian di paginya gitu ya, di pagi harinya, dan saya pun langsung jual, itu juga akan mempengaruhi dari proses penarikan dana itu tadi ya. Jadi diusahakan dari hari Kamisnya, T+2 nya hari Kamis itu kita tidak melakukan pembelian melebihi dari sisa NOP, bahkan sampai NOP-nya itu minus ya. Jika ada transaksi pembelian di hari Kamisnya, itu akan mempengaruhi proses dari penarikan withdraw. Nanti akan muncul di sini match buy dan mengakibatkan penarikan dana itu di-reject ya. Penarikan dana itu di-reject. Nah, lalu bagaimana? Apakah saya tidak bisa melakukan pembelian? Bisa ya, masih bisa. Yang terpenting NOP-nya ini, perhatikan di NOP-nya, jangan melebihi dari sisa NOP, dan bahkan jangan sampai minus NOP. Nah, kalau saran saya, lebih bagusnya kalian bisa withdraw, setelah withdraw input hari Selasanya masih bisa buy dan sell ya. Yang penting tetap NOP-nya harus plus. Nah, yang di T+2 nya di saat proses transfer ya, proses transfer itu usahakan jangan beli dulu deh gitu ya, dari jam 9 sampai sesi pertama aja deh. Sesi pertama itu jangan beli gitu ya. Nanti sesi keduanya silakan buy. Nah, kenapa kita sesi 2 nya bisa buy? Iya, karena proses dari transfer itu tadi itu adalah di jam 9 sampai jam 11 ya. Nanti setelah proses itu dilakukan, otomatis sudah down statusnya ya. Jadi jam sesi 2 nya kita sudah bisa melakukan buy biasa gitu ya. Bisa melakukan transaksi jual beli biasa gitu ya, walaupun NOP-nya juga minus gitu. Bahkan NOP-nya minus di sesi 2 itu tidak akan tidak mengganggu dari proses penarikan dana. Yang pertama, yang penting sesi pertama itu jangan melakukan pembelian. Itu saran saya. Jadi agar mempercepat aja prosesnya gitu ya. Karena sebenarnya jika kita melakukan pembelian di sesi pertama itu akan mempengaruhi nih. Misalkan kita tarik dana kan 100.000 nih. Nah, kita buy 100.000 juga gitu ya. Otomatis kan dana yang kita tarik itu untuk nalangin buy yang kita lakukan tadi. Nah, setelah itu kita jual. Nah, penjualan yang di sesi pertama itu tidak mempengaruhi dari reject dari penarikan dana itu tadi. Jadi walaupun kita buy 100, otomatis withdrawal yang 100.000 itu di reject, lalu kita jual 100.000, itu penjualan itu tidak bisa meneruskan ataupun melanjutkan proses dari withdrawal itu tadi. Nah, jadi saran saya sih itu tadi ya. Mohon dipahami, sesi 1 jika di saat proses transfer itu jangan ada lakukan pembelian. Nah, itu berlaku di T+0 ataupun T+1 ataupun T+2. Nah, ini berarti kalau T+0 itu withdrawal untuk hari itu. Kalau T+1 itu withdrawal untuk misalkan kita input hari ini, masuknya besok. Kalau T+2 saya input hari ini, masuknya 2 hari ke depan. Nah, itu sih yang bisa saya sharingkan hari ini ya. Saya sharingkan untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada rekan-rekan yang belum memahami, bisa komen ya di video ini, ataupun bisa juga langsung chat saya di WA, ada kok saya nomornya di situ ya. Atau bisa langsung hubungi dari pihak sales masing-masing. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.